Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alberta Atriani Ningsi dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2405016054 dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4, yaitu materi karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah yang dipaparkan dengan bahasa yang baku dan disusun dengan pola sistematika yang baku sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari karya ilmiah adalah yang pertama, memberikan pemahaman, yang kedua, sebagai wahana transformasi, yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah, yang keempat, melatih keterampilan dasar, dan yang kelima, menggali potensi dan wawasan ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, netral, yang artinya karya tulis ilmiah harus bersifat netral, sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kedua, kaya informasi, yang artinya karya tulis ilmiah harus informatif. Yang ketiga, tidak emotif, yang artinya karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasannya. Yang keempat, objektif, yang artinya karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Yang kelima, logis dan lugas, yang artinya karya tulis ilmiah bersifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar, sedangkan lugas memiliki hanya satu arti atau tidak ambigu. Kemudian yang keenam, efektif dan efisien. Karya tulis ilmiah ditulis dalam kalimat efektif dan efisien. Yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal, yang artinya karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal atau menggunakan bahasa yang baku. Adapun aspek-aspek yang meliputi ciri-ciri tersebut. Yang pertama, struktur. Bagian awal struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis. Penulisan bersikap objektif dan disampaikan dengan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Dan yang keempat, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa harus bersifat baku. Setelah mempelajari mengenai ciri-ciri aspek yang meliputi karya tulis ilmiah, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pada hakikatnya, semua jenis karya tulis berasal dari kajian atau kegiatan ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan hanya perihal materi, susunan, serta panjang pendek karya ilmiah tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak, yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat-menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Kemudian yang kedua, korespondensi intern. Hubungan Setelah memahami aspek-aspek yang meliputi ciri-ciri karya tulis ilmiah, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pada hakikatnya, semua jenis karya tulis
berasal dari kegiatan atau kajian ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan, hanya perihal materi, susunan, serta panjang dan pendeknya karya ilmiah tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Korespondensi ekstern merupakan hubungan surat-menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan korespondensi intern merupakan hubungan surat-menyurat yang dilakukan oleh dua orang dalam satu kantor. Setelah korespondensi, yang kedua adalah makalah. Makalah berisikan tentang pembahasan buku atau berupa hasil penelitian. Makalah digunakan juga untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis. Sedangkan artikel jurnalistik berisikan suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang keempat, laporan. Laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang dapat dilaksanakan atau digunakan. Yang kelima, proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, objektivitas, yang artinya karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua, metodologi. Metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut. Yang ketiga, karakteristik struktur yang terorganisir. Biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu referensi yang valid, mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu analisis yang kritis, memproses dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Yang keenam, bahasa yang formal dan jelas, menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambiguitas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Dan yang terakhir, karakteristik yang ketujuh yaitu originalitas. Originalitas berarti menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Baik, demikian materi yang bisa saya paparkan Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi karya tulis ilmiah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengungkapan kata atau kalimat dalam memaparkan materi kali ini. Saya Alberta Triningsih, terima kasih dan sampai jumpa.